Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita tengah melaksanakan kewajiban ibadah saum di tahun 1444 Hijriah. Semoga saum kita ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh amal ibadah kita di bulan saum ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada saat ini saya akan menyampaikan perihal terkait dengan intisab dan juga makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sebelum kepada pembahasan akan tentang intisab tersebut, maka akan saya sampaikan bahwa ada organisasi yang melatar belakangi daripada adanya intisab tersebut. Organisasi tersebut adalah tidak ada lain Persatuan Umat Islam, atau disingkat dengan nama adalah PUI. PUI ini adalah singkatan dari Persatuan Umat Islam yang merupakan organisasi kemasyarakatan hasil fusi dari dua organisasi, yaitu Perikatan Umat Islam yang berada di Majalengka dengan Persatuan Umat Islam Indonesia yang berpusat di Sukabumi. Yang di Majalengka disebut dengan PUI, kemudian di Sukabumi disebut dengan PUII. Maka kemudian kedua ormas ini berfusi pada tanggal 5 April 1962 bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1371 Hijriah yang bertepat di Gedung Nasional Bogor. Ini pengertian daripada PUI. Kemudian kalaulah kita lihat riwayat daripada PUII yang didirikan oleh Mama Ahmad Sanusi, pertama-tama bahwa PUI ini adalah awal mulanya yaitu adalah AII, Al-Ittihadiyatul Islamiyah, yang didirikan oleh Mama Kiai Haji Ahmad Sanusi pada bulan November 1931 di Batavia Sentrum, Jakarta. Kemudian dari AA ini maka berubah pada tahun 1947 menjadi POII, yaitu Persatuan Umat Islam Indonesia, dengan ejaan lama memakai OI. Kemudian berubah disesuaikan dengan ejaan Swandi menjadi PUII.
itu adalah riwayat PWI yang dari Sukabumi atau didirikan oleh Imam Ahmad Sanusi. Kemudian riwayat PWI Majalengka pertama-tama adalah PWI didirikan oleh Mama Kiai Haji Abdul Halim. Kemudian PWI awalnya bernama Hayatul Qulub yang didirikan pada tahun 1911, 6 bulan setelah Kiai Haji Abdul Halim pulang dari mukim di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian pada tahun 1915 Hayatul Qulub berubah menjadi Majlisul Ilmi. Kemudian pada tahun 1916 berdirinya Jamiatul I'anah Al-Muta'alimin. Kemudian pada bulan Oktober tahun 1916 berubah menjadi Perserikatan Ulama atau PO. Dan pada tahun 1943 PO berubah menjadi Perikatan Umat Islam. Ya, kemudian tahun 1947 disesuaikan ejaannya menjadi PUI. Demikian riwayat PUI Majalengka. Kemudian diketengahkan pada hari ini, pada kesempatan ini, daripada para pendiri PUI tersebut, maka ada 3 pendiri PUI ini. Yang pertama adalah Mama Kiai Haji Abdul Halim, di mana beliau adalah lahir pada hari Sabtu 4 Syawal 1304 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juni 1827 Masehi di desa Sutawangi, Kecamatan dan Pedanaan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 3 Zulhijjah 1361 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Mei 1962 pukul 15:05 di Santi Asromo Majalengka. Itu pendiri yang pertama. Pendiri yang kedua adalah Mama Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ini lahir pada tanggal 12 Muharram 1036 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 September 1888 Masehi di Kampung Cantayan, Desa Cantayan, Kecamatan Cantayan, Kabupaten Sukabumi, yang wafat pada tanggal 31 Juli 1950 Masehi atau 15 Syawal 1369 Hijriah, dalam usia 61 tahun 10 bulan 22 hari di Pesantren Samsul Ulum Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Kemudian pendiri yang ketiga adalah Mr. R. Samsudin. Mr. Samsudin ini lahir pada tanggal 28 Dzulqa'dah 1325 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Januari 1908 Masehi di Sukabumi. Wafat di Jakarta pada tanggal 04 Muharram 1370 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 1950 Masehi, dikebumikan di Pemakaman Umum Ciandam, Sukabumi. Nah, 3 tokoh inilah sebagai pendiri daripada Persatuan Umat Islam. Pertama adalah Mama Kiai Haji Abdul Halim, yang kedua Mama Kiai Haji Ahmad Sanusi, yang ketiga adalah Mr. R. Samsudin. Kemudian apa hubungannya antara intisab dengan PW ini? Intisab adalah landasan ideal dalam pengabdian
Persatuan Umat Islam PUI, ia akan mewarnai bentuk gerakan atau usaha atau pengabdian pribadian dan jamaah PUI terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan PUI dengan intisab merupakan landasan ide daripada PUI itu sendiri. Maka sangat penting bahwa intisab ini kita bahas karena ada kaitan dengan PUI tersebut. Dalam intisab, di sana ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui sebagai penjabarannya. Pertama, ada yang disebut dengan pendahuluan. Yang kedua adalah dasar amal. Yang ketiga ada janji atau sumpah. Apa itu pendahuluan dalam intisab? Pertama-tama adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 3 kalimat ini, 3 ucapan ini adalah merupakan muqaddimah daripada intisab itu sendiri. Kenapa ini disebut dengan muqaddimah? Karena memiliki arti penting bahwa setiap sesuatu hal yang bernilai baik maka hendaklah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Bismillahirrahmanirrahim membaca 2 kalimat syahadat sebagai persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah, menandakan bahwa kita adalah bertasyahud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah bertasyahud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tidak ada rasul yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini, yaitu adalah Muhammad Rasulullah SAW, dan tidak ada Rasul dan Nabi sesudahnya. Ini disebut dengan muqaddimah dalam intisab. Kemudian adalah landasan beramal. Pertama adalah Allahu ghayatuna. Yang kedua wal ikhlasu mabda'una. Yang ketiga wal islahu sabiluna. Yang keempat wal mahabbatu syiaruna. Sebagai warga PUI, sebagai kaum muslimin wal muslimat, dimanapun kita berada, bahwa landasan amal ini senantiasa harus kita pegang. Yang pertama adalah Allah ghayatuna, bahwa Allah segala gaya kita, segala tujuan kita, apapun amal kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, goyahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Yang kedua wal ikhlas mabda'una, setiap langkah kita sebagai umat Islam, sebagai anggota PUI, sebagai jamaah PUI, adalah hendaklah dilandasi dengan ikhlas. Karena ikhlas merupakan ruhnya amal. Ketika ikhlas itu adalah dipegang, insya Allah bahwa amal kita ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas merupakan mabda kita, permulaan daripada amal kita. Yang ketiga adalah wal islahu sabiluna, bahwa islah ataupun perbaikan adalah merupakan jalan kita. Artinya apa? Kita sebagai warga PUI, kita sebagai umat Islam wal muslimin, hendaklah bahwa hidup itu melakukan yang namanya islah. Sehingga islah itu adalah sesuatu hal yang senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
dan menjadi jalan kita di dalam menjalani hidup ini. Yang keempat adalah wal mahabbatu syiaruna. Mahabbah atau kecintaan adalah syiar kita, syiar umat Islam, syiar warga PUI, syiar semuanya. Ini adalah wal mahabbatu syiaruna. Dalam artian bahwa sesama manusia, sesama muslim tidaklah melakukan hal-hal yang merusak kepada yang disebut dengan namanya permusuhan ataupun hal-hal lain terkait dengan hal tersebut. Maka kecintaanlah yang dikedepankan. Inilah landasan amal dalam PUI yang tertera dalam intisab, yang harus kita gunakan, yang harus kita laksanakan sebagai anggota PUI, sebagai jamaah PUI, dan juga sebagai kaum muslimin wal muslimat secara umumnya. Kemudian dalam intisab tersebut yang ketiga ada janji atau sumpah. Pertama-tama adalah nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yakini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Bahwa kita adalah berjanji, kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala ala sidqi adalah berbuat kebaikan, berbuat yang benar, berbuat kejujuran. Di samping jujur juga adalah wal ikhlasi, juga harus ikhlas. Di samping itu juga ada wal yakini, harus penuh dengan suatu keyakinan. Di samping itu juga adalah wa tabidallahi fil amali baina ibadihi bitaqul alaih. Segala amal kita, perbuatan kita, maka hendaklah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat kita adalah untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Zakat kita untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji sumpah ini adalah yang selanjutnya adalah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada lapan bismillahirrahmanirrahim, kemudian bismillahi wala haula wala quwata illa billahil azim. Ini menandakan bahwa manusia, bahwa kita, awal kita adalah dengan bismillah, kemudian setelah kita berbuat, setelah kita melaksanakan perbuatan kita, maka kita hendaklah wala haula wala quwata illa billah, hanyalah kekuasaan Allah, hanyalah kekuatan Allah yang bisa kita melaksanakan perbuatan tersebut. Ya, manusia kita semua tidak punya daya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa kecuali adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian diakhiri dengan kata-kata Allahu Akbar. Allahu Akbar ini menandakan bahwa PUI, bahwa umat Islam, bahwa kita semuanya ya meyakini bahwa tidak ada zat yang akbar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau satu kali boleh ketika saat ada acara yang khusus, maupun 3 kali boleh saat kita memanggil untuk senantiasa berjuang dan sebagainya. Ini adalah janji atau sumpah dalam intisab yang menjadi patokan utama seorang mukmin, seorang muslim, apalagi adalah sebagai jemaah daripada PUI. Kemudian dalam intisab tersebut sebagaimana tadi disebutkan bahwa kita mengenal adanya islah. Kalau tadi disebutkan ada istilah wal islahu mabdauna, wal islahu sabiluna,
wal islahu sabiluna. Istilah ini memiliki peranan penting, sehingga para pendiri PWI ini dari istilah ini dijabarkan kepada 8 islah, atau dalam kata lain adalah islahus samaniyah. Bagaimana melaksanakan perbaikan dalam 8 hal atau 8 perbaikan. Yang pertama adalah islahul akidah, perbaikan daripada akidah. Mesti kita melakukan perbaikan daripada akidah, karena barang tentu bahwa akidah ini terkadang adalah yazid wa yanqus. Jadi iman itu adalah yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Itulah posisi daripada iman kita, posisi akidah kita. Maka harus nantiasa kita perbaiki agar lebih optimal lagi akidah kita. Jangan sampai bahwa akidah kita adalah terjualbelikan oleh seharga dunia yang tidak sama sekali berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Akidah digantikan dengan sesuap nasi, akidah tergantikan dengan sarimi, akidah tergantikan dengan beras dan lain sebagainya, sehingga dia tidak mengakui lagi adanya Allah, tetapi yang dia akui adalah selain Allah. Ini perlu kita luruskan, ini perlu kita bangun kembali akidah kita. Contoh soal bahwa dalam kerangka akidah ini kita lihat fenomena-fenomena pada akhir zaman, di mana orang mudah melakukan perbuatan penistaan terhadap agama. Orang mengaku sebagai nabi, orang mengaku sebagai rasul, orang mengaku sebagai Tuhan sekalipun. Inilah yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan, memperbaiki akidah-akidah mereka. Maka pesan buat anak-anak kita, buat warga kita, buat istri kita, buat keluarga kita, bahwa senantiasa akidah ini dipegang terus, ya dipegang terus, bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah akidah yang harus kita pegang. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah ada sebagai Rasul kita semua. Yang kedua adalah islahul ibadah. Artinya apa? Adalah perbaikan masalah ibadah. Mesti ibadah itu adalah kita ada dalam kebaikan. Kebaikan ibadah berarti ada memenuhi kepada syarat dan rukun ibadah tersebut. Kalau kita sholat, penuhi rukun, kemudian penuhi juga syaratnya, penuhi segala hal itu ke masalah ibadah sholat tersebut. Jadi ibadah yang baik, ada ibadah yang tertanam di sana adalah rukun dan syarat yang menjadikan sah dan atau tidaknya kepada perbuatan ibadah tersebut. Tentu ibadah ini ada istilah ibadah mahdhah, ada istilah ibadah ghair mahdhah. Hanya saja perlu kita ketahui, dalam masalah fikih terkadang kita dihadapkan dengan persoalan ikhtilaf. Maka ikhtilaf itu adalah sebaiknya tidak dijadikan sebagai sesuatu hal yang menjadi permusuhan di antara umat Islam. Tetapi dengan adanya ikhtilaf itu adalah merupakan rahmat. Istilahnya adalah ikhtilaful rahmati rahmatun, ikhtilaf ummati rahmatun. Sekali lagi, ikhtilaf ummati rahmatun, bahwa ikhtilaf umatku adalah rahmat. Maka perbedaan ibadah, contoh soal adalah ibadah salat tarawih misalkan. Ketika Ramadan ada golongan yang 23, ada golongan yang 11. Maka terjadilah perbedaan golongan tersebut. Kata yang 23, yang benar 23, yang 11 tidak benar.
Kata yang 11, yang bantah 11, yang terima adalah 23. Sehingga dua kubu ini adalah saling bermusuhan akibat daripada melaksanakan ibadah tarawih tersebut. Maka ini sebaiknya tidak terjadi di antara umat Islam kalau kita semua sama-sama memahami yang 23 ada dalilnya, yang 11 juga ada dalilnya. Maka yang tidak baik adalah yang 23 tidak, yang 11 juga adalah tidak. Ini adalah yang membahayakan. Maka perlu kita perbaiki hal tersebut. Itu salah satu contohnya. Oleh karenanya, seluruh ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh, mari kita perbaiki ibadah tersebut agar ada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah islahu tarbiyah, perbaikan pendidikan. Perbaikan ini merupakan perbaikan yang penting karena umat Islam dituntut mendapatkan pendidikan yang dia di sana akan menjadikan hidupnya yang baik, mulai daripada bangun sampai dengan tidurnya. Umat Islam adalah dibimbing dengan pendidikannya. Maka ada istilah anak yang terpelajar atau anak yang belajar, juga ada istilah anak yang kurang ajar. Ini akibat apa? Akibat daripada kurangnya pendidikan. Maka sebab itu pentingnya islahu tarbiyah, bagaimana memperbaiki pendidikan kita. Munculkan pendidikan-pendidikan yang bernarasi-narasi Islam. Kalau Islam akan menunjukkan kepada hal kebaikan ketimbang daripada pendidikan-pendidikan umum. Yang keempat adalah islahu ailah, perbaikan daripada keluarga. Ini sangat penting perbaikan yang dilaksanakan karena keluarga merupakan adalah titik tumpu atau titik awal di dalam bermasyarakat. Perbangunan keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak. Kalaulah keluarga itu adalah sehat, kalau itu adalah baik, maka negara pun akan baik. Tapi ketika keluarga adalah kacau, ibunya adalah berantem dengan bapaknya, kemudian bapaknya berantem dengan ibunya, anak berantem dengan bapak dan sebagainya, maka tentu melahirkan keluarga yang coreng-moreng, yang kacau, maka negara pun akan kacau. Maka sakinah mawaddah warahmah perlu adanya dibangun pada islahul ailah ini. Yang kelima adalah islahul adah, perbaikan daripada adat istiadat, di mana bahwa adat istiadat ini adalah merupakan perbuatan, merupakan hal yang senantiasa dilakukan oleh umat Islam secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Ada adat yang sesuai dengan syariat, ada adat yang tidak sesuai dengan syariat. Maka ketika ada adat sesuai dengan syariat, itulah yang terbaik yang boleh kita lakukan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, nah inilah yang membahayakan. Oleh karenanya, apapun bentuknya adat, hendaklah kita luruskan, hendaklah kita perbaiki agar ada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah islahu ummah, perbaikan daripada hubungan umat, di mana bahwa hubungan umat ini, khususnya umat Islam secara kekhususan, ada saja di antara umat Islam tersebut ada perbedaan paham, perbedaan pendapat, perbedaan ini dan itu. Maka dengan adanya islahu samaniyah, yang salah satunya adalah islahu ummah, perbaikan umat ini, bagaimana menghubungkan antara umat satu dengan umat yang lain, sehingga satu dalam kesatuan adalah disebut dengan umat Islam. Kemudian yang ketujuh adalah islahu iktisad, perbaikan masalah ekonomi. Ekonomi ini merupakan hal yang penting di dalam kehidupan, karena
siapapun kita, dimanapun kita, adalah butuh dengan masalah ekonomi. Hidup itu akan berjalan kalau ekonomi itu adalah berjalan. Tapi ketika ekonomi tidak berjalan, nah inilah yang membahayakan. Maka bisa jadi kadalah pakru ayakuna kufron. Bahwa kepakiran itu akan dekat, ya, kepada kekufuran. Inilah yang berbahaya. Maka bangunlah ekonomi Islam dengan sebaik-baiknya sebagai wujud daripada Islahul Iqtisad. Kemudian ke-8 adalah Islahul Mujtama, perbaikan daripada sosial dan semangat gotong royong atau perbaikan kemasyarakatan, di mana masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam multi, berbagai macam adat istiadat, berbagai macam hal, ya, yang ada, maka harus kita perbaiki. Maka perbaikan masyarakat adalah mesti kita lakukan. Apalagi bahwa kita akan menghadapi pemilu 2024. Ini merupakan, ya, jembatan bagaimana membangun masyarakat dengan secara baik. Munculnya pemimpin-pemimpin yang baik, baik itu adalah RT, baik itu adalah RW, baik itu adalah lurah, baik itu adalah camat, sampai ke atasnya, semuanya adalah baik-baik. Insya Allah menjadi umat, menjadi masyarakat, menjadi negara yang akan baik-baik saja. Tapi ketika pemimpin-pemimpin itu adalah tidak baik, RT-nya jahat, RW-nya jahat, lurahnya jahat, ke atasnya jahat, semua pemimpin adalah jahat, maka tidak akan mungkin bahwa masyarakatnya akan baik-baik saja. Inilah yang sangat penting, 8 perbaikan yang harus kita lakukan sebagai warga PUI, sebagai jamaah PUI, sebagai umat Islam wal muslimin secara keseluruhan. Kemudian bahwa yang harus kita juga ketahui dari PUI ini, selain intisab, juga ada konsep disebut dengan konsep aswaja. Konsep aswaja adalah konsep di mana bahwa umat Islam, di mana bahwa jamaah PUI memegang peranan di dalam masalah kehidupan beragama. Pertama adalah sembahyang sholat 5 waktu secara berjamaah. Ya, kalau ngaku orang aswaja, siapapun dia adalah senantiasa sholat berjamaah 5 waktu. Yang kedua adalah tidak menghina kepada salah seorang sahabat Nabi. Tidak menghina Abu Bakar, tidak menghina Umar, tidak menghina Utsman, tidak menghina Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Yang ketiga adalah tidak durhaka kepada pemimpin besarnya. Yang keempat, tidak diragukan keilmuannya. Yang kelima, beriman kepada qada. Yang keenam, tidak bermusuh-musuhan di dalam agama Allah. Yang selanjutnya adalah tidak sekalipun berani mengkafirkan kepada salah seorang pemeluk agama Islam. Yang kemudian adalah tidak segan menyembahyangkan mayit orang Islam. Kemudian adalah mengharuskan banyak pemuja bagi orang musafir dan orang yang hadir. Yang akhir adalah suka bersembahyang di belakang makmum atau orang yang baik dan tidak baik atau orang jahat. Inilah konsep aswaja sebagai pegangan warga PUI, khususnya umumnya adalah kaum muslimin dan muslimat. Hadirin rahimakumullah, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana intisab memiliki makna penting di dalam kehidupan kita. Semoga apa yang tadi saya sampaikan merupakan barometer kita di dalam berkejamaahan PUI,
dan juga adalah merupakan perjalanan umat Islam secara keseluruhan. Mari kita lakukan perbaikan dalam segala hal, terutama dalam 8 bidang tadi, sehingga hidup kita menjadi hidup yang lebih indah, hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. Demikian yang saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.